Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Arif Pratama dengan NIM M2402107. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengerjakan atau mencapai suatu tujuan. Yaitu tujuannya apa? Untuk mengerjakan tugas dari dosen kita yaitu Ibu Mutmainah, yang tugasnya itu untuk mencari jurnal atau penelitian terkait antropologi kesehatan lingkungan. Baik, kita masuk di judul yang dimana berdasarkan hasil searching saya mencari jurnal atau hasil penelitian dari antropologi kesehatan lingkungan. Nah, judul dari yang saya dapatkan itu adalah pengaruh masa kerja terhadap kadar timbal dalam urin petani padi di Kelurahan Sidoluhur, Kabupaten Sleman. Untuk penulisnya sendiri ada dua, yaitu Dwi Kandi Ayustari dan Sri Martuti dari Universitas Aisyisya Yogyakarta. Nah, keduanya ini penulisnya ini dari Universitas Aisyisya Yogyakarta. Di sini juga ada ditampilkan emailnya. Kalau untuk sumber jurnalnya itu berasal dari Borneo Journal of Medical Laboratory Technology. Itu sumber dari jurnal atau penelitian ini. Tahun terbit dari jurnal ini atau penelitian ini adalah yaitu pada tanggal 1 bulan Oktober tahun 2024. Berarti ini terbitnya pada tahun kemarin. Dan sekarang itu tahun 2025. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu ada di bagian abstrak di jurnal tersebut, yang dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masa kerja terhadap kadar timbal dalam urin petani padi di Kelurahan Sidoluhur, Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan yaitu metode akuasi eksperimen dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan di Kalibrasi DIY. Sampel penelitian menggunakan purposive sampling sebanyak 10 sampel petani padi. Metode pemeriksaan kadar timbal menggunakan sampel urin petani padi dengan metode AAS. Hasil penelitian menunjukkan dari 10 sampel memiliki kadar timbal yang normal. Sekarang kita masuk di metode penelitian, yang dimana penelitian ini merupakan penelitian akuasi eksperimen dengan pendekatan cross-seksional, yaitu dengan melakukan identifikasi kadar timbal pada urin petani dengan spektrofotometer serapan atau SSA, yaitu alat yang digunakan untuk analisis logam berat. Teknik mengambil sampel dilakukan dengan jenis purposive sampling sesuai kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh petani di Kelurahan Sidoluhur, Kabupaten Sleman yang berjumlah 756 orang dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 10 orang. Proses pengumpulan data dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil pemeriksaan timbal pada urin petani padi di Kelurahan Sidoluhur, Kabupaten Sleman, dan data dari hasil wawancara atau kuesioner. Metode pemeriksaan kadar timbal menggunakan sampel urin petani padi dengan metode AAS. Ini saya dalam variabelnya itu menggunakan dua variabel, yang dimana pertama itu distribusi frekuensi berdasarkan masa kerja, yang dimana di sini kita bisa lihat tabelnya, itu ada masa kerja, frekuensi, presentasi, yang dimana nomor 1 itu lebih dari 10 tahun, frekuensi 7, presentasi 70%. Nomor 2 itu 1 sampai 10 tahun, frekuensi 3, presentasi 30%. Nah, maksudnya apa? Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sebanyak 7 responden memiliki rentan masa kerja di atas 10 tahun dengan presentasi 70%, dan sebanyak 3 responden memiliki rentan masa kerja 1 sampai 10 tahun dengan presentasi 30%. Selanjutnya itu adalah tabel 4, yang dimana distribusi frekuensi berdasarkan lama penyemprotan pestisida. Sama yang di atas tadi, nomor 1, nomor 2, lama penyemprotan, frekuensi,
presentasi. Nah, di mana nomor 1 itu lebih dari 30 jam per minggu, frekuensi 0, presentasi 0%. Sedangkan nomor 2 itu kurang dari 30 jam per minggu, frekuensi 10, presentasi 100%. Nah, maksudnya apa? Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa sebanyak 10 responden melakukan penyemprotan pestisida selama kurang dari 30 jam per minggu dengan presentasi 100% di analisis data, yang dimana dari hasil di atas diketahui nilai asymmetric pada person chi-square di atas adalah sebesar 0,367, yang artinya lebih dari 0,05 batas kritis, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Artinya, dalam penelitian ini tidak ada hubungannya antara variabel massa kerja dengan kadar timbal miligram per liter. Sekarang di hasil penelitian, berdasarkan hasil analisis kadar timbal pada spesimen urin petani padi di Kelurahan Sidoluhur, Kabupaten Sleman, di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi DIY, dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa kadar timbal tertinggi ditunjukkan dengan nilai 0,0058 mg per liter pada sampel 10, sedangkan yang terendah ditunjukkan dengan nilai 0,0012 mg per liter pada sampel 6, dan rata-rata dengan nilai 0,00263 mg per liter jika dibandingkan dengan nilai normal pajanan okupasional pada spesimen urin yaitu 0,15 mg per liter. Kandungan timbal pada urin petani padi menunjukkan kategori normal atau masih dalam ambang batas. Kita lanjut. Nah, untuk faktor yang memengaruhi kadar timbal dalam urin responden masih dalam ambang batas, salah satunya adalah kebersihan diri, personal hygiene. Berdasarkan penelitian Freely et al. 2017 menjelaskan bahwa kebersihan diri, personal hygiene, dapat mempengaruhi kadar timbal dalam tubuh. Hal ini dapat digambarkan dari kebiasaan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan mencuci tangan dengan baik mampu menghilangkan komponen kontaminasi debu timbal yang akan tercerna oleh tubuh sehingga dapat meminimalisir paparan timbal terhadap tubuh. Kelemahan dari penelitian ini yaitu maka disarankan untuk peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih banyak serta dengan menggunakan metode pemeriksaan lain. Kelebihan dari jurnal ini atau penelitian ini adalah menunjukkan data rinci kadar Pb per responden dan membandingkan dengan ambang batas Permenkes nomor 1406 Menkes SK XI tahun 2002. Masuk ke kesimpulan, yang dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kandungan timbal atau Pb dalam urin petani padi di Kelurahan Sidoluhur, Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari 10 sampel urin tersebut. Itulah tadi hasil searching saya, jurnal atau penelitian yang sudah saya searching berdasarkan antropologi kesehatan lingkungan. Jadi jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.